Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Moris Sarulo Panjaitan, NIM 193304020541, semester 7, kelas MSDM Pagi A. Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya untuk mempresentasikan tugas saya dari mata kuliah Manajemen Usaha Kecil dan Menengah yang diampu oleh Ibu Esther SEMSI. Judul subbab topik yang saya bawa pada saat hari ini berjudul jenis-jenis dan bentuk organisasi. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu nih apa arti organisasi. Organisasi itu adalah sekumpulan beberapa orang yang melakukan kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Jadi organisasi usaha yang ada terdiri dari beberapa jenis. Penentuan jenisnya dibentuk dan bentuk organisasi disesuaikan dalam bidang usaha yang dijalankan. Baik, selanjutnya kita membahas tentang jenis-jenis organisasi. Jenis-jenis organisasi yang umum dapat dibedakan menjadi dua hal. Yang pertama, organisasi yang mempunyai pimpinan puncak satu orang. Contohnya gubernur, bupati, presiden, dan direktur. Yang kedua itu organisasi yang mempunyai pimpinan puncak lebih dari satu orang atau dewan. Contohnya itu dewan dan majelis. Yang kedua, bentuk organisasi berdasarkan hubungan wewenangnya yang dapat dibedakan menjadi tiga hal bagian. Yang pertama, wewenang lini. Yang kedua, wewenang staf. Yang ketiga, wewenang fungsional. Organisasi lini itu adalah suatu bentuk organisasi yang terhubung secara vertikal antara atasan dengan bawahan. Contohnya, yang pertama perbengkelan, yang kedua kedinasik, yang ketiga warteg, yang keempat rukun tetangga. Yang kedua tadi organisasi staf. Organisasi lini dan staf adalah kombinasi dari organisasi lini dan organisasi fungsional. Pelimpahan wewenang dalam organisasi ini berlangsung secara vertikal dari seorang atasan hingga pimpinan di bawahnya. Yang ketiga ini organisasi fungsional. Organisasi fungsional diciptakan oleh F.W.T. Taylor, yaitu suatu bentuk organisasi yang dimana kekuasaan pimpinannya itu dilimpahkan kepada para pejabat yang memimpin satuan di bawahnya dalam satuan pekerjaan tertentu. Baik, selanjutnya kita membahas tentang jenis organisasi berdasarkan proses pembentukannya. Ini ada dibagi menjadi dua hal. Yang pertama, organisasi informal. Organisasi informal ini adalah kumpulan dari dua orang atau lebih terlibat pada suatu aktivitas serta tujuan bersama yang tidak disadari. Ini biasanya contohnya seperti kumpulan ibu-ibu arisan. Yang kedua, organisasi formal. Organisasi formal ini adalah suatu organisasi yang memiliki struktur yang jelas, pembagian tugas yang jelas, dan tujuan yang jelas. Contohnya ini seperti sekolah dan persero terbatas. Selanjutnya kita membahas tentang jenis organisasi berdasarkan tujuannya nih. Jenis organisasi berdasarkan tujuannya dapat dibagi menjadi dua hal lagi. Yang pertama, organisasi sosial. Organisasi sosial ini dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara. Contohnya ini dapat kita ambil dari seperti Karang Taruna dan Panti Asuhan. Yang kedua, organisasi bisnis. Organisasi bisnis ini merupakan suatu organisasi yang melakukan aktivitas ekonomi yang bertujuan profit atau menguntungkan begitu. Contohnya ini seperti PT atau CV. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih.